wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ihwani fid din, a'azani wa a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat itu ialah Allah berikan kita nikmat waktu luang, nikmat kesehatan. Ya. Kedua nikmat ini yang paling banyak melalaikan manusia, yang paling banyak dilalaikan atau tidak disadari oleh manusia. Rasulullah SAW mengatakan dua nikmat yang banyak diluputkan oleh manusia ialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan materi kajian kita pada malam hari ini mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita telah membahas sebagian dari kisah apa? Kisah Isra Mi'raj. Ya. Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan atau kita sudah kisahkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika beliau dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Beliau SAW berisra, yaitu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di perjalanan terdapat beberapa kisah yang pada pekan sebelumnya sudah kita ceritakan bahwasanya Nabi bertemu dengan jin ifrit. Ya. Lalu Rasulullah membaca doa. Ya, karena jin ifrit ini membuntuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah dari belakang, mengganggu Rasulullah, maka Rasulullah membaca doa yang diajarkan doa itu oleh Jibril. Maka setelah itu jin ifrit ini tersungkur, jatuh. Ya. Dia
ya tersungkur jatuh di atas wajahnya. Kemudian ada peristiwa juga ketika itu ada Nabi SAW mencium aroma yang sangat wangi. Setelah ditanya kepada Jibril, wahai Jibril, aroma apakah itu? Jibril menjelaskan itu adalah aroma masyitatu ibnati Fir'aun, tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun, Raja Fir'aun, yang sudah kita jelaskan ceritanya pada pekan sebelumnya, bahwasanya tukang sisirnya Fir'aun dan anak-anaknya mati syahid ya karena mempertahankan akidah. Kemudian beliau juga melihat ada yakni seseorang yang mengumpulkan kayu bakar, namun dia mengumpulkan banyak kayu bakar, tapi orang tersebut tidak mampu untuk membawanya atau memikulnya. Dan itu adalah suatu kiasan bahwasanya orang tersebut itu diberi tanggung jawab yang besar, namun dia tidak mampu untuk memikulnya. Akan tetapi dia terus untuk mencarinya, mencari atau menerima beban itu. Ya. Dia sadari dia tidak mampu, tapi dia terus untuk mencari tanggung jawab. Ini seperti perumpamaan seorang pemimpin yang mencari seorang mencalonkan dirinya menjadi seorang pemimpin, namun sebenarnya dia tidak memiliki ilmu untuk itu. Dan Rasulullah SAW juga melihat ada seseorang atau suatu kaum yang mereka itu menggunting lidah mereka atau merobek mulut-mulut mereka. Dan ketika terjadi hal tersebut, lidah tersebut terus bersambung ya, kembali seperti semula. Digunting lagi, kemudian kembali lagi. Dan ini menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang para khutoba ya, para khotib-khotib yang mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Jadi perjalanan Rasulullah ya diisrokan ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini diperlihatkan penduduk neraka ya, sebagian penduduk neraka. Dan ternyata sebelum itu ada kisah juga di riwayat yang lain, bahwasanya ketika itu Rasulullah dalam perjalanan menaiki menaiki buraq, dan Rasulullah berada di tempat atau melewati suatu tempat ya, perkebunan kurma yang banyak. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, turunlah dan sholatlah di sini. Ketika Rasulullah melewati suatu tempat yang terdapat pohon kurma yang banyak, Jibril mengatakan turunlah dan sholatlah di sini. Kemudian setelah itu Rasulullah turun dan sholat. Setelah itu Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan Jibril bertanya, wahai Rasulullah, tahukah di mana engkau tadi sholat? Maka Rasulullah menjawab tidak. Maka Jibril menjelaskan bahwasanya engkau tadi sholat di Thayyibah, ya, di Thayyibah, yaitu kota Madinah ya. Sebutan lain daripada kota Madinah adalah kota Thayyibah. Ya. Dan disitulah kelak engkau akan berhijrah. Ya, begitu kata Jibril. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan Jibril mengatakan, turunlah dan sholatlah di sini. Ya, diperintahkan untuk turun lagi dan sholat. Maka Rasulullah sholat. Dan setelah itu Rasulullah
ditanya oleh Jibril, tahukah engkau di mana engkau tadi sholat? Rasulullah menjawab tidak. Kemudian Jibril menjelaskan, engkau tadi sholat, ya, engkau bahwasanya engkau tadi sholat di kota Madian, di kota Madian, dan di situ terdapat suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ, di Madian. Dan kemudian Buraq pun berjalan kembali, ya, melanjutkan perjalanan, dan kemudian Jibril pun menyuruhnya lagi untuk berhenti dan menyuruh Rasulullah untuk turun lagi dan sholat untuk ketiga kalinya. Dan ketika Rasulullah sudah sholat ditanya, tahukah engkau di manakah engkau tadi sholat? Maka Rasulullah menjawab tidak. Kemudian Jibril mengatakan bahwasanya engkau tadi sholat di Bukit Tursina, Bukit Tursina, tempat di mana dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tempat di mana Nabi Musa dahulu mengambil kitab Taurat. Ya, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama berapa lama? 40 tahun, 40 malam ya. Di situ di situ Musa mengambil Taurat ya, dan beribadah kepada Allah. Ya. Baru setelah itu mulailah peristiwa-peristiwa yang sebelumnya pernah kita ceritakan ya. Baru muncul ifrit mengikuti dan seterusnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, kita lanjutkan membacakan hadis ya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini hadis yang cukup panjang. Kita baca saja langsung terjemahnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku bertemu para nabi. Lalu aku sholat mengimami para nabi. Nah, setelah Nabi datang, ya ini sebelumnya ada yang terlewat, bahwasanya Nabi mengikat tali kekang Buraq di tempat pengikatan tali kekang ya hewan. Dan Rasulullah pun melihat di situ ada hewan-hewan para nabi yang sudah ditali di situ. Wallahu alam, apakah buruk-buruk yang lain atau tidak. Setelah itu Rasulullah masuk dan mengimami para rasul, para nabi. Ya, Rasulullah mengimami para nabi. Ada khilaf ya di antara para ulama kapan terjadinya hal ini ya, ketika Rasulullah mengimami para nabi. Ada khilaf, apakah ini peristiwa ini sebelum Rasulullah Mi'raj, sebelum Rasulullah naik ke langit, atau setelah Mi'raj, setelah turun ya. Karena ketika itu Rasulullah, ketika di sini para ulama terjadi dua pendapat. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya peristiwa itu setelah dari langit ya. Beliau berdalil atau beralasan bahwasanya Rasulullah ketika itu mengimami sholat para nabi, dan itu waktu sholat ya, telah datang waktu sholat dan beliau sholat mengimami para nabi, dan tidak ada waktu sholat ketika itu kecuali sholat subuh. Rasulullah berangkat malam hari ya, sudah cukup larut ya, di atas waktu isya, karena Rasulullah ketika itu dalam kondisi antara sadar dan bangun ya, maksudnya antara bangun dan tidur, maksudnya sudah terlelap, sudah mau tidur ya. Dan waktu sholat itu tidak ada kecuali sholat subuh ya. Sedangkan Rasulullah mengimami para nabi. Jadi itu alasan kedua, bahwasanya Rasulullah
di peristiwa Mi'raj ketika Rasulullah naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya, Rasulullah itu akan bertanya nanti ya kepada Jibril, siapa ya nabi yang ada di langit pertama, kedua dan seterusnya. Ya, ini Rasulullah tidak mengenal ya para nabi yang ada di lapisan-lapisan langit itu. Menunjukkan bahwasanya sebelumnya belum ketemu pas dengan para nabi tersebut. Ya, menunjukkan bahwasanya sebelumnya belum ketemu dengan para nabi. Baru setelah Rasulullah tahu para nabi yang ada di lapisan langit, kemudian turun lagi mengimami para nabi di Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak ada pertanyaan tentang mereka, tentang para nabi tersebut. Ya. Ada pendapat yang lain yaitu bahwasanya memang sebelum Rasulullah Mi'raj. Nah, ini didasari dari banyak dalil juga sih. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mana yang lebih tepat. Kemudian setelah itu Jibril datang dan membawa sebuah tempat minum yang berisi susu. Dan di tempat yang lain berisi khamr. Jadi Jibril menawarkan Rasulullah dua minuman, satu isinya susu, satu isinya khamr. Lalu Rasulullah memilih susu. Maka Jibril mengatakan, sungguh engkau telah memilih sesuai fitrah. Ya, sesuai fitrah. Maksudnya fitrahmu adalah fitrah yang baik, fitrah yang bagus, maka engkau pasti akan memilih yang baik. Ya, susu jelas lebih baik daripada khamr. Kemudian aku kembali menaiki buraq, lalu aku dibawa ke langit pertama. Ya. Setelah itu aku tiba di langit pertama, yaitu langit dunia. Lalu Jibril berkata kepada penjaga langit pertama, ya, bukalah pintu. Kemudian penjaga langit pertama itu bertanya, siapa kau? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Lalu, siapakah yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Lalu penjaga langit itu berkata, marhaban bikuma, ya, wa ni'mal maji'u ja'a. Ya, selamat datang untuk kalian berdua, sesungguhnya ya sebaik-baik orang yang datang telah datang. Ya. Kemudian dibukakan langit tersebut, mereka bertemu di lapisan langit tersebut. Langit pertama itu ada seseorang. Ya. Orang tersebut di sebelah kanannya, sisi kanannya itu terdapat banyak ruh, dan di sisi kirinya pun terdapat banyak sekali ruh manusia ya. Nah, ketika orang tersebut menengok ke arah kanan, dia tertawa dan tersenyum. Tapi apabila dia menengok ke sebelah kiri, melihat ruh yang ada di sebelah kiri, dia menangis. Maka kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah dia, siapakah itu? Kemudian Jibril menjawab, ya, itu adalah Adam. Ya. Maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka Rasulullah pun mengucapkan salam kepadanya, dan Adam pun membalas salam Rasulullah. Ya. Nabi Adam mengatakan, marhaban bin Nabi Solih wa bani Solih. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Ya, karena Nabi Adam adalah bapak daripada manusia, ya, jadi dia menyebutnya anak yang soleh. Lalu beliau mendoakan kebaikan untuk Rasulullah, ya. Dan kemudian Jibril pun membawa Rasulullah kembali ke perjalanan. Nah, di langit pertama ini terdapat beberapa peristiwa juga.
Di langit pertama terdapat banyak peristiwa juga. Yang pertama ialah Rasulullah SAW diperlihatkan lagi tentang penghuni neraka ya, yang mereka itu wajahnya atau mulutnya seperti mulut unta, lebar besar, dan mereka membawa batu-batu api. Kemudian mereka melemparkan batu-batu api itu ke dalam mulut mereka. Kemudian batu itu langsung keluar melalui dubur-dubur mereka. Ketika dilempar masuk langsung keluar, Maka Rasulullah bertanya, siapakah itu? Siapakah mereka? Maka dijawab, mereka adalah pemakan harta anak yatim. Mereka itu adalah pemakan harta anak yatim. Nah ini pemakan harta anak yatim nih ya, dengan zolim. Peringatan bagi ya orang-orang yang suka mengumpulkan donasi, terutama untuk anak yatim, yang mereka ya tidak berbuat adil dengan harta tersebut. Kemudian peristiwa yang lain bahwasanya Rasulullah melihat juga suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang tajam yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Maka dikatakan, mereka siapakah mereka itu? Kemudian dijawab, mereka itu adalah orang-orang yang suka menggibah. Jadi orang yang suka menggibah nanti di neraka mereka mencakar-cakar diri mereka, wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Suka makan daging saudaranya. Atadru namal ghibah, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ghibah yaitu ayakul lahmahi himaitan fakarihtumu. Kau seperti memakan daging saudaramu yang telah mati. Kemudian diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah pun melihat ya beberapa hal, tapi wallahu alam ini di mana Rasulullah melihatnya. Bahwasanya Rasulullah melihat ketika itu ada 4 buah sungai. Diperlihatkan juga Rasulullah itu 4 buah sungai. Sungai, dua sungai di dunia, 2 sungai berada di surga. 2 sungai berada di dunia, 2 sungai berada di surga. 2 sungai yang berada di dunia itu adalah sungai Efrat, dan sungai Nil. Di mana sungai Efrat nih? Di Syam ya. Atau di mana? Irak ya. Di antara Irak dan Iran kalau nggak salah. Kemudian sungai Nil di Mesir, kita tahu. Kemudian 2 sungai lagi berada di surga. Ya. Kemudian Rasulullah juga melihat malaikat Malik. Ya, di perjalanan tersebut Rasulullah melihat malaikat Malik, dan dilihat dari wajahnya bahwasanya malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum. Sejak kapan malaikat Malik tidak pernah tersenyum? Sejak neraka diciptakan. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, sejak saat itulah malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Merengutai. Sebelumnya ada senyum-senyum, ketawa mungkin, ada wallahu alam. Setelah itu enggak pernah tersenyum. Kenapa? Karena malaikat Malik tahu nanti pasti ada hamba Allah yang dimasukkan di situ, disiksa. Ya. Sampai malaikat Malik aja
senyum-senyum lagi. Baik, kemudian Rasulullah pun melihat penghuni neraka lagi, seorang wanita atau laki-laki yang mereka itu dihadapkan oleh dua daging, satu daging segar, daging bagus, satu daging yang busuk. Dan dia, ya, orang tersebut memilih daging yang busuk. Ya, dikatakan, siapakah mereka itu? Ya, Jibril menjawab, mereka itu adalah para pezina, ya, orang yang suka zina. Kenapa seperti itu? Karena mereka lebih memilih yang haram daripada yang halal. Allah sudah halalkan nikah, ya, halal, tapi malah lebih memilih zina, lebih memilih yang busuk. Maka dari itu jangan memilih yang buruk. Ini sudah ada yang baik. Ya. Ustaz nggak nyuruh nikah karena masih anak-anak semua ini. Kemudian Rasulullah pun melihat ada wanita-wanita yang di neraka, mereka ya disiksa, ya, digantung-gantung di neraka. Mereka itu adalah wanita-wanita yang suka membawa masuk laki-laki asing ke rumahnya, di neraka digantung. Kemudian ikhwani fiddin, kita melanjutkan perjalanan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya naik ke langit kedua. Rasulullah SAW kemudian naik ke langit kedua, dan di langit kedua ada penjaganya. Kemudian Jibril mengatakan, ya, dengan bahasa yang seperti ketika di langit pertama, bukalah, ya, bukalah pintu langit kedua. Kemudian ditanya, siapakah engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Ini jadi setiap langit ini malaikat penjaga selalu bertanya, ya, karena untuk memastikan yang datang itu siapa. Dan nampak di sini seakan-akan para malaikat langit tidak mengenal Rasulullah dan para Jibril dan Jibril. Ya. Sebenarnya sudah terdengar berita tentang Muhammad di antara para malaikat, tapi mereka tidak mengetahui seperti apa, ya, fisik daripada Rasulullah SAW. Kemudian ketika sudah dibuka pintu langit kedua, maka Rasulullah bertemu dua orang nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa, yang ibu keduanya itu bersaudara. Nabi Yahya dan Nabi Isa ibunya bersaudara. Jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa itu ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama, bahwasanya ibu mereka bersaudara, berarti Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah sepupuan. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya Nabi Yahya itu adalah pamannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu keponakannya Nabi Yahya. Karena apa? Karena Imron, ya, ayah daripada siapa? Maryam. Itu istri Imron saling bersaudara dengan istrinya Zakaria. Zakaria ini ayahnya Yahya. Istrinya Imron saudaraan sama istrinya Zakaria. Imron punya istri namanya Hannah, ya. Hannah ini saudaraan sama istrinya Zakaria. Kemudian Hannah atau Imron punya putri namanya Maryam, ya. Dan Zakaria punya anak namanya Yahya. Maryam sama Yahya sepupuan.
Paham ya? Maryam sama Yahya sepupuan. Maryam punya anak Isa, berarti Isa ponakannya Yahya. Paham di sini? Paham ya? Kemudian lalu Jibril berkata, ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkanlah salam kepada keduanya. Ya, maka aku mengucapkan salam kepada keduanya, lalu keduanya membalas salamku dan berkata, marhaban bin Nabi Solih wa ahina Solih. Selamat datang wahai Nabi yang solih dan saudara kami yang solih. Lalu keduanya mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Rasulullah melanjutkan ke langit ketiga. Lalu bertemu dengan siapa? Langit pertama Adam, langit kedua Yahya dan Zakaria, langit ketiga Nabi Yusuf. Baik. Dan Nabi Yusuf itu adalah nabi yang diberikan separuh ketampanan. Separuh ketampanan. Ada dua pandangan atau dua penafsiran apa maksudnya separuh ketampanan. Pendapat pertama, maksudnya separuh ketampanan seluruh manusia dari Adam sampai kiamat. Separuh ketampanannya untuk Yusuf, separuhnya dibagi-bagi. Ya, jadi Masya Allah sangat tampan sekali. Nah, pendapat yang kedua, maksudnya separuh ketampanan untuk manusia yang ada di zamannya Nabi Yusuf. Ya. Separuh ketampanan untuk Nabi Yusuf, separuhnya untuk manusia yang ada di zamannya Nabi Yusuf. Ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW dan Rasulullah pun melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya. Kemudian Rasulullah sampai ke langit keempat. Kemudian Jibril pun mengatakan bukalah. Kemudian penjaga langit bertanya, siapakah engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ya. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Ya, marhaban bikuma wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang bagi itu kalian berdua, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Nah, dan di langit keempat ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Wa rafa'nahu makanan aliyya dalam Al-Qur'an, dan kami naikkan derajatnya ke tingkatan yang tinggi. Ya, jadi emang enggak hanya derajat tapi juga fisik. Nabi Idris pun Allah muliakan, Allah naikkan ke langit keempat. Ya. Dan para nabi yang ada di langit sana, lapisan langit, mereka semua sudah meninggal ya, kecuali satu, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa berada di langit kedua dan bersama dengan jasadnya, dia hidup di sana. Dan nanti di akhir zaman Allah akan turunkan ketika di fitnah besar ya, fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan beliau sampai ke langit kelima. Beliau sampai ke langit kelima. Dan seperti sebelumnya ya, Jibril ya permisi, maksudnya minta dibukakan pintunya dan seterusnya. Dan di langit tersebut Jibril atau Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit ke-5 bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun mengucapkan salam kepada Rasulullah, marhaban bin Nabi soleh wa ahi soleh. Ya, selamat datang bagi Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Dan Nabi Harun mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Siapa Nabi Harun? Adik dari Nabi Musa. Adik dari Nabi Musa. Nah,
Kemudian Rasulullah melanjutkan ke langit berikutnya, langit ke-6. Ya, Masya Allah ya, perjalanan yang jauh ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah, di langit ke-6 ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, dijelaskan di situ bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang berkulit kecoklatan. Beliau tinggi dan kekar. Jadi Nabi Musa memang kuat, nabi yang kuat, ya, beliau tinggi dan kekar. Ya, bahkan dikisahkan dalam kisah Nabi Musa bahwasanya memang beliau memiliki kekuatan setara dengan 30 orang dewasa. Ya, beliau kuat. Malaikat Jibril, malaikat maut dijotos sampai lepas matanya. Ada orang Kipti, anak buahnya Firaun, cuma dikipat sedikit sudah mati. Luar biasa, Masya Allah. Beliau begitu karena memang kaumnya Bani Israel itu adalah kaum yang ngengkel ya, kaum yang sulit. Jadi perlu orang yang kuat untuk bisa menaklukkan kaum yang sulit tersebut. Maka Nabi Musa, ya, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab salamnya, dan Nabi Musa mengatakan marhaban bi Nabi soleh wa akhi soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Namun ketika Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa ketika itu menangis. Ya. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa kau menangis? Nabi Musa menjawab, ya, bahwasanya aku menangis, ya wahai Robku, karena pemuda ini maksudnya Rasulullah, engkau utus setelah aku, akan tetapi umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Jadi umat Rasulullah, umat Islam lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa dan lebih banyak yang masuk surga. Ya. Jadi umat Islam adalah umat yang terbanyak. Yes. Baru setelah itu yang terbanyak kedua adalah umatnya Nabi Musa. Nah, di sini kenapa Nabi Musa kok menangis? Ya, apakah dia iri karena umatnya enggak sebaik umat Nabi Muhammad? Tidak. Di sini Nabi Musa namanya Gibtoh. Gibtoh itu menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain, tapi tidak menginginkan kebaikan tersebut hilang dari orang lain tersebut. Ya. Jadi kalau iri kan orang tersebut menginginkan kebaikan yang didapat oleh orang lain dan menginginkan kebaikan itu hilang darinya, itu iri. Namun Gibtoh ini, ya, seperti contohnya, ya, kita apabila melihat orang yang bersedekah dengan harta yang banyak, ya, orang memiliki kelebihan harta dan dia bersedekah dengan hartanya yang banyak, aku Gibtoh, ya, iri, karena ingin juga punya harta banyak dan disedekahkan juga di jalan Allah. Nah, itu juga Nabi Musa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai ke langit ke-7, dan di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat peribadatan para malaikat, ya, lagi sandaran di temboknya Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim. Tempat ibadahnya malaikat, dan itu sangat besar sekali.
Setiap hari dijelaskan bahwasanya ada 70.000 malaikat sholat di Baitul Ma'mur. 70.000 setiap hari. Dan setiap malaikat yang sholat di hari tersebut mereka keluar dan tidak pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Tidak pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Berarti setiap hari 70.000 itu beda-beda dari hari-hari sebelumnya sampai hari kiamat, terus seperti itu. Begitu banyaknya berarti jumlah para malaikat, ya, malaikat Allah sangat banyak sekali. Dan di luarnya, maksudnya di sekitarnya itu para malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Jadi sepertinya seperti kondisi Ka'bah di bumi, yang mana Ka'bah tempat, ya, tawaf para manusia, ibadahnya para manusia di bumi. Baitul Ma'mur seperti Ka'bahnya para malaikat, mereka tawaf di langit, ya. Sangat Masya Allah sekali. Dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab salam, dan Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bin Nabi soleh wa bani soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nah, jadi Nabi Adam tadi mengatakan hal yang sama seperti Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mengatakan anak yang soleh, ya, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya Nabi Ibrahim, ya, dari jalur Ismail. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, ya, lebih tinggi lagi, sudah sampai langit ke-7, beliau masih naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidr. Sidr itu buah, pohon sidr. Sidroh, pohon sidroh. Al-Muntaha itu tertinggi, ya, batas tertinggi. Jadi tingkatan paling tingginya yang dilampaui oleh makhluk Allah. Nah, di Sidratul Muntaha Rasulullah melihat bahwasanya di situ ada pohon yang besar, ya, memang seperti pohon, diriwayatkan seperti itu. Kemudian buahnya seperti gentong atau kendi. Buahnya seperti gentong atau kendi, daunnya seperti telinga gajah, dan diliputi oleh warna-warni yang tidak ada manusia pun yang bisa menjelaskan keindahannya, ya. Sebelumnya, afan terlewat ini, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah, ya, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan bahwasanya surga itu sangat indah, airnya sangat jernih, sangat segar, daratannya rata, tumbuhannya adalah subhanallah, ya, tumbuhannya adalah, ya, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi surga, pendapat yang paling kuat memang adalah surga yang sama seperti surga yang ditinggali Nabi Adam dahulu, ya, dan di dalamnya begitu banyak keindahan, ya. Ada Rasulullah melihat sebuah kubah, ya, di sini di langit ke-7 ini Rasul diperlihatkan surga,
Ya, sebelumnya Rasulullah diperlihatkan neraka, di lain ketujuh Rasul diperlihatkan surga. Rasulullah melihat ada sebuah kubah besar yang terbuat dari mutiara. Tanah surga itu dari misek, wah, minyak wangi misek. Sungai-sungainya itu dari madu, homer, dan susu. Dan sungai-sungainya kondisinya itu tidak berlubang di tanah. Ya, jadi sungai itu kan kalau kita pahami tanah yang berlubang, tanah yang tanah yang daratannya yang lebih rendah sehingga ada aliran air di situ. Tapi di surga tidak. Tanahnya rata namun airnya mengalir di tanah yang rata tersebut. Ya. Sulit untuk dibayangkan ya. Tapi itulah surga. Dan Rasulullah SAW pun melihat juga di situ di surga ada seorang bidadari. Bidadari yang sangat cantik menawan. Kemudian ditanya, milik siapakah engkau? Ya, Rasulullah melihat bidadari itu nampak tertarik, ya, takjub dengan bidadari tersebut. Rasulullah bertanya, milik siapakah engkau? Kemudian dijawab, milik Zaid bin Harisah. Ya, milik Zaid bin Harisah. Ya, sahabat Zaid bin Harisah. Jadi masya Allah, orang-orang soleh itu di surga sudah ada bidadari yang menanti. Ya, bidadari yang menanti. Bahkan ya, apabila ada seorang dalam hadis yang lain itu istri yang suka mungkin tidak bersyukur dengan kondisi suaminya, padahal suaminya solih. Dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwasanya bidadari yang ada di surga mencela si istri tersebut. Ya. Mencela dan sesungguhnya dia nanti ya kalau di surga jadi milikku. Ya, jangan kau cela dia karena di surga nanti dia akan jadi milikku. Kemudian Rasulullah SAW juga ya, setelah diperlihatkan surga, Rasulullah melihat sosok Jibril yang sesungguhnya. Ya, bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Di dekat Sidratul Muntaha. Dan dari sayap-sayap Jibril itu, ketika sayap-sayap itu dimekarkan, maka dari situ terlihat mutiara dan yakut, ya, permata yang berjatuhan dari sayap Jibril. Ini sayap Jibril ketika dibentangkan itu menutupi ufuk langit, seluruh langit bagian ufuk sampai tertutupi. Sangat besar sekali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha. Bahwasanya Rasulullah melihat Jibril itu di kesempatan yang lain inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratil muntaha. Ada beberapa kisah yang mungkin masih panjang berikutnya, tapi kita akan kisahkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya, tafadhol.
Jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.